Sebenarnya bisnis di dunia perburungan itu dari dulu doktrin saya. Ini hobi-hobi abadi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat-sahabat jam paling, kita kedatangan tamu spesial. Alhamdulillah selesai di bulan Ramadan ini kita kedatangan tamu-tamu besar, yaitu Om John dan Pak Ai. Ini senior-senior di Kicau Mania. Alhamdulillah, terima kasih Om Bapak kedatangannya, meluangkan waktunya. Om, ini kita mau jadi mau belajar tentang dunia bisnis Om, di dunia hijau. Boleh nanya sedikit Om tentang bisnis? Boleh. Jadi sekarang kan sedang pandemi seperti ini Om ya. Kira-kira ada penanggulangan nggak sih Om di bisnis itu agar grafiknya itu tidak menurun Om? Sedangkan kita ketahui kan di pandemi ini penjualan segala macam kan menurun tuh Om ya grafiknya. Kira-kira ada penanggulangan nggak Om dari JB Squad, produk JB Squad? Ya, jadi gini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Kicau Mania, bro and sister, Kicau Mania milenial semuanya. Jadi nggak bisa dipungkiri, hampir semua sektor perekonomian di COVID-19 ini ngedrop, gitu kan. Tapi memang harus dicari solusinya. Yang paling aman saat ini bisnis food, bisnis makanan, ya kan. Kita konteks ke Kicau Mania itu ya hobi kita memelihara makhluk hidup dan butuh makan. Nah, untuk bisnis pakan sendiri di dunia Kicau Mania itu masih stabil, karena semua burung pasti dikasih makan kan gitu. Jadi ya kalau mau menambah pendapatan di dunia kicau, bisnisnya di dunia Kicau Mania, ya bisnis pakan lah gitu kan. Tapi pakan harian yang bisa menambah pendapatan kita, kurang lebih gitulah. Nanti kita diskusi lebih banyak lagi sambil ngobrol. Perlu nggak sih Om di pandemi ini dibuat penanggulangannya kayak paket-paket, kayak misalnya orang beli satu dapat paket pakan kandang gitu? Ada nggak sih Om penanggulangan kayak gitu? Ya kalau itu promo lah, promo. Kemarin juga dari produk saya juga itu ada promo-promo seperti itu. Tapi memang udah pandemi, udah gitu mau lebaran, semua orang pengen untuk konsumsi di hobi itu ngurangin luar biasa. Konsumsi di hobi itu luar biasa. Dikesampingkan ya? Dikesampingkan, orang lebih mementingkan anak, bini, makan, udah. Wah, masih jauh, burung mah. Burung kan nomor sekian dah. Udah kena pandemi, mau lebaran, waduh, udah duit susah keluar kan buat hobi mah. Jadi seperti saya pribadi sendiri pernah bikin beberapa luar biasa kali. Kita ngeluarin anakan, ring dengan bulu, sangka dan pakan, lolokan segala macam. Kalau yang minta produknya pakai kandangnya, karena kita gratisin kandangnya. Ada yang minta kandang gratis, karena tetap aja penjualannya beda dengan waktu seperti sebelum COVID ya. Masih belum stabil ya? Sawah depannya Bisa kita. Jadi mudah-mudahan pandemi ini bisa segera berakhir nih. Amin. Segera berakhir. Jika pandemi ini berakhir nih Om, kira-kira
gimana sih Om tahapan bisnis sampai ya alhamdulillah kan sekarang Om udah sukses lah Om ya di bisnis. Alhamdulillah. Maka edukasinya gitu Om buat kita yang baru mulai beranjak. Nah, sebenarnya bisnis di dunia perburungan itu dari dulu doktrin saya. Ini hobi abadi. Kenapa saya bilang hobi abadi? Karena sejak zaman dulu kalau kita cerita, nenek moyang kita itu udah miara burung, kan gitu. Ketika burung dipelihara dalam sangkar, itu butuh sangkar, pakan, yang praktis-praktis kan gitu. Tapi sekarang, nah, kalau dulu di era itu mungkin nangkapnya dari hutan, sekarang zamannya penangkaran. Nah, jadi bisnis burung yang berkaitan di penangkaran, berkaitan dengan hobi burung ini, saya selalu mendoktrin dan memberi semangat kepada kawan-kawan yang mau baru berusaha itu bahwa ini bisnis abadi. Hobi kita ini abadi. Ketika hobi kita ini abadi, berarti kan produk-produk perburungan itu masih tetap laku dijual. Kalau lika-liku persaingan itu biasa itu, tapi potensinya sangat luar biasa. Yang sekarang, dan saya salut sama ini teman saya Utai Jamparing Bird Farm, itu luar biasa penangkaran. Saya juga sempat berpikir mau bikin penangkaran karena potensi penangkaran saat ini, burung hasil tangkaran untuk di dunia hobi kita itu lagi idola, dan itu bisnis masa depan. Dan saya sangat salut melihat Jamparing Bird Farm. Nanti bisa dilihat liputan sangkarnya, kandang ternaknya itu luar biasa. Satu settingan dan planning yang luar biasa untuk bisnis menghasilkan profit di masa yang akan datang. Mungkin sekarang juga udah profit gitu kan. Mungkin karena hidupannya memang terpilih ya. Jadi anak-anaknya pun memang insya Allah terah bagus ya. Bagus. Dan kebetulan saya belajar milih burung juara itu buat itu kan dari KKI. Nah, kalau masalah burung murai bagus, udah tanya nggak sama kakak udah cocok itu udah Kan alhamdulillah di Jamparing Bird Farm ada beberapa indukan yang disupport memang indukan juara dari KKI. Ini Om kan barengan sama ayah ya Om dan Bapak main burungnya gitu ya. Itu dari tahun berapa sih? Oh. Kalau saya sendiri itu mulai ya tahun 2010 lah. Mulai kenal sama owner Jamparing Bird Farm, Bapak Utai gitu kan. Ya sekitar tahun 2010 kita udah kenal, udah akrab, sama-sama pemain burung sama Kang Ai. Tapi latar belakang awal main burung hobi di dunia ini ya tanya masing-masing dah gitu. Tapi akrabnya itu mulai dari tahun 2010, terus tahun 2012 kita bikin namanya Bogor Raya Team. Awal 2012 ya. Awal 2012 gitu. Itu pembentukan Bogor Raya Team, kita bicara ini ya Om. Itu awalnya dari mana sih Om Bogor Raya? Idenya bang jual itu KKI. Jadi gini, dulu tiap main burung keluar kota itu ketemu dia lagi, orang Bogor lagi. Aduh, ini sayang amat nih kalau nggak dibikin kompak gitu kan. Nah, akhirnya rapat tuh di rumah saya rapat, terus mulai ngumpulin pendanaan bareng-bareng. Nah, jadi itu Bogor Raya Team. Udah, jadi setelah tahun 2012 itu kita tiap keluar kota koordinasi memakai nama Bogor Raya Team. Kalau di Bogor sendiri nama masing-masing aja lah. Jadi Bogor Raya Team itu lingkupnya bukannya Kota Madia, tapi memang sampai Kota Madia kabupaten Keseluruhan ya. keseluruhan untuk ke atas itu sampai puncak ya Mas ya. Ya. Dari puncak ke sana sampai Cilengsi, terus dari sampai Parung, sampai ke Lurian. Jadi semuanya bergabung dalam satu wadah namanya Bogor Raya Team. Tapi sekarang masih ada Pak? Kebetulan saat ini kalau kita keluar mungkin teman-teman masih ada yang pakai
karena mungkin kesibukan masing-masing. Teman-teman yang lama ini sudah kurang aktif di dunia lomba hijau. Makanya rencananya ke depannya insya Allah kita akan mengadakan event memori ya. memori reuni berkreatif ya. Itu berapa periode ya? Ya, Mulai itu berapa periode ya? mulai itu mau main dulu sampai 2016. Enggak. Ya. Pertama gua saya, terus Bang Yor, Ya. Adi, siapa lagi kayaknya? Oh, orang-orangnya. Iya, orang-orangnya, kepengurusan juga. Oh, iya. Termasuk ada di tepung, ya. Ada di showroom, ada di Semua lah kayaknya. Teman-teman gua tuh dulu bergabung dalam satu wadah seperti itu. Iya. Nah, kan Bapak maksudnya di dunia kicau kan senior gitu ya. Itu cara memilih burung biar tempur mewah di gantangan tuh gimana sih? Ada pemilihannya sih pakai dari caturangga atau apa gitu? Ada nggak Pak kira-kira? Ada seperti itu. Memang apa ya? Pertama dibakati juga tetangga. Mungkin masalah materi nanti kita olah lagi ya, kayaknya entah dari pola makan, pola jemur, masalahnya. Terus tapi yang paling bagus sih menurut saya kalau beli burung dia di gantangan minimal apa ya, tempurnya udah kelihatan, walaupun dia nggak juara tapi bakat untuk juara itu ada Potensi ya. potensi untuk juara. Kan bapak kan di dunia kicau cukup bisa dibilang senior apa ya? Di jangan di dunia kicau aja di penjualan juga kan senior juga ya Pak. Iya. Nah itu boleh nggak Pak kita kasih tahu jadi cara penilaiannya gimana sih Pak di penjurian itu Pak di dunia kicau di bagian murai ya, terus untuk murai. Jadi tetap sama aja, pertama itu durasi kerja. Nah, apa itu durasi kerja? Kenapa harus durasi kerja? Burung yang kita nilai itu pada saat kita nilai harus bunyi. Kalau nggak bunyi apa yang kita nilai? Nah, terus juga selain durasi, burung itu harus bermateri. Nah, jadi yang paling gampangnya, yang paling simpel, durasi yang bermateri. Nah, kenapa saya burung itu harus penilaian? Kalau dulu lebih lama ya mungkin bisa sampai 20 sampai 30 menit. Kalau sekarang kan hanya 15 menit. Makanya ada istilah kalau dulu durasi kerja 80% sudah masuk untuk juara. Jadi apa itu durasi? Terus juga dari durasi, volume, gaya, fisik ya, fisik yang termasuk dalam itu gaya. Jadi contoh misalkan burung murai sama-sama materinya bagus, dia bawa irama lagu, bukan tembakan aja ya, irama lagu yang banyak kan sekarang tembakan itu cuma tembakan juara, gitu. Tapi dia perpindahan dari lagu satu ke lagu lain itu harus benar-benar selaras, apalagi di ujungnya itu ada yang tembakan banyak. Itu yang bagus. Bicara Ya, gimana? ya seperti itulah kurang lebih. Bicara materi apa ya? Itu ada nggak sih Pak di murai batu ini materi yang paling spesial gitu Pak? Yang paling nilainya paling terbesar itu ada nggak Pak? Ada. Oh nggak ada Pak? Jadi burung untuk murai batu yang paling bagus itu ada burung yang memang menirukan suara asli. Contoh pada saat dia membawakan lagu Ciurin, ya dia harus benar-benar seperti Ciurin. Jadi dari tekanannya seperti apa, terus panjangnya seperti apa, misalkan bawain lagu siri-siri, ya harus mirip dengan siri-siri, bukan seperti MP3 apa gimana. Misalnya masa sekarang apa ya, gambar, bawain ini gambar gitu ya. Jadi benar-benar harus selaras ya. Misalnya dari dia bawain lagu Lakbetan, pindah ke siri-siri, pindah ke pakit, di ujungnya ada celurin atau kayak bakar Lakbetan, terus selaras kayak gitu. Ditunjang dengan volume dan gaya bermain yang indah. Kira saya materi yang termewah itu materi kayak burung-burung dari impor Pak, karena kan yang di awalnya nggak ada. Harus burung-burung apapun
murai batu kan burung peniru. Nah, cuma kan yang ditirukannya ini suaranya asli atau tidak. Kadang-kadang sekarang memang untuk berbudaya kita untuk bermain hobi itu di dunia burung ada yang cantik atau ini, tapi tetap yang paling bagus burung alam, isian alam. Artinya alam itu memang burung asli ya, burung asli. Gitulah ya. Kalau untuk penilaian diskualifikasi ya Pak, Ya. kalau burung murai jatuh kan di situ Pak, itu alasannya kenapa sih Pak? Kalau boleh tahu? Jadi ada beberapa alasan dan ada beberapa kebijakan dari masing-masing IO. Ada yang sekali jatuh itu langsung digigis. Istilahnya jatuh itu turun ke lantai ya? Iya. Turun ke lantai. Ada yang turun ke lantai tapi dia tidak bunyi dalam hitungan sekian detik dia sudah naik lagi, itu tidak apa-apa. Jadi kenapa harus ada bidisnya gitu? Istilahnya gitu. Burung kan itu tanggagan, dia udah bunyi tanggagan aja. Jangan tadi gitu ya. Seperti itu kalau bilang. Maria mungkin ada tambahan itu kayak gitu tuh. Nah, udah penilaian udah kangain lah. Pangan kita mah pangan. Kalau kita, pribadi saya awalnya dulu lumayan ya kali ya. Cuman yang nggak bisa komplain ketika sahabat-sahabat saya yang tugasan gitu ya. Cuman kadang-kadang wajar kalau saya sebagai pemain, ayahnya sebagai pemain lah. Cuman paling nggak semua juri komplainnya ke KHI dalam menurut saya apa ya? Padahal tadi ngerol, padahal tadi ini nembak loh. Coba KHI kan satu yang kayak tadi KHI bilang, kayaknya ngambang nih hotel nih, ngambang bawa editionnya. Mungkin karena dia dapetnya dari MP3 gitu ya kayaknya. Bawa Belarian nggak pase, bawa Cililan nggak pase kayak gitu mungkin. Ada lagi yang penilaian gini aneh. Ada wah burung gua hebat, gua nggak juara gitu kayaknya. Padahal juri itu nilai pada saat dia lihat. Dan juri itu tidak boleh nengok ke belakang. Karena juri itu selalu maju ke depan. Nah, begitu kita lihat di satu baris, ini burung nggak bunyi, pas kita melangkah ke depan, ini burung luar biasa istimewa, tetap kita harapkan. Itu kan jadinya sistem dorong itu Pak ya? Iya, itu memang sistem seperti itu. Itu memang dari dulu juri itu yang ke belakang. Misalnya biar adil, semuanya kan kebagian yang di depan. Iya. Berarti kalau yang akhirnya jadi banyak orang ngomong, gua kerjanya hebat. Nah, tapi pada saat dilihat juri, dinilai juri apa enggak? Kan gitu kan? Ya. Nggak hoki. Balik lagi ke hoki kalau gitu. Ada yang burung hoki tiap juri lewat, hebat. Juri lewat, udah lewatin burung, slow burung kan yang bunyi. Nah, itu burung hoki namanya. Setelah yang namanya kayak gitu, begitu juri lewat, burung kerja. Begitu juri udah kelewat, kedorong juri berikutnya, dia nggak jeda gitu kan. Atau pas udah dilewat sama juri, dia loncat. Makanya ada banyak sekolah yang komplain, Pak tadi dia turun gitu kan. Karena juri memang komentarnya kayak dia, gitu. Jadi ini juri itu sebenarnya pada saat lihat dan dengar, gitu loh kayak gitu. Wajar aja juri juga kan manusia biasa, yang punya. Belum kayak gitu. Berarti kasarnya kenapa nggak ada juri? Ada jurinya gitu. Iya. Makanya nyari burung kan kayak begitu. Belum kita. Iya, pinter. Karena juri taruhlah maksimal 8. Ya kan, juri maksimal 8 plus korlap misalnya. Ya kan. Burung ada 60, nggak mungkin satu burung diplototin terus kan gitu kan, sambil jalan kontrol juri. Pasti ada jeda tuh dua gantangan mah. Pasti ada yang nggak kontrol gitu kan. Tapi kan sambil muter. Kita di Bogor Yatim itu Pak, isinya tuh bukan cuma pemain, isinya tuh ada juri, ada korlap, ada IP, dan memang bersatu ketika memang kita Ada kontes konten, ya. Iya, ada pemain dan segala macam gitu kan. Bahkan ada penangkar juga yang ikut main. Ketika masuk kita dalam satu event yang memang menurut kita event besar ya, kita gabung di Bogor Yatim. Sekalipun Kang Aji juri senior di Bogor, ketika kita main di luar, burung kita nggak koncer, kita harus menerima kesalahan. Iya, betul. Jadi karena memang keputusan juri saat itu yang bertugas. Jadi tidak memihak ya. Iya. Tidak memihak, kita cuma benar-benar tim pengalir di lapangan yang memang harus juara, Ya. yang enggak, yang nggak juara ya enggak. Jadi intinya memang apa ya, yang kita bawa ke lapangan itu harus benar-benar burung yang memang
Stop siap, udah siap untuk tempur gitu kan. Oke. Kalau untuk ini Pak, ada nggak sih di peraturan di penjurian itu pemain komplain itu gimana harusnya? Ada. Jadi etika ya. Oh, iya. Etika. Jadi pada saat nanti pemain ada yang nggak puas, nah, tanya ke orang. Nanti kalau misalnya pulang belum bisa menjelaskan, nanti dilimpahkan ke IT. Begitu kan. Berarti komplain yang baiknya itu di pihak juri ya? Kalau ketemu lomba nasional tuh kita nggak bisa, peserta nggak bisa masuk ke dalam juri ya. Kita usahakan bisa masuk gitu. Gantian, biasanya gantian. Satu Ya komplainnya apa ya, menanyakan istilahnya bukan protes ya, menanyakan. Jadi kan kalau dalam kompetisi itu potensi kecurangan ada, ya kan. Tapi yang pasti kita dari awal dasarnya hobi. Hobi itu cari senang, kan gitu. Bukan ambisi ya? Bukan cari menang, bukan ambisi. Bukan ambisi, gitu kan. Menang mah bonus. Jadi kalau istilahnya kalau kita hobi cari senang, kalau menang senang-senang kan gitu. Senangnya 2 kali. Gitu. Kalau senang ya? Itu pernah kita lakukan di tahun 2012. Menang yang nggak seberapa, makanya kita mata. Jebol. Tapi ada menang gitu kan. Karena ada yang menang, hadiahnya nggak seberapa, pusat keluarin duitnya buat makan aja udah 2 kali 3 kali lipat. Nah itu namanya udah senang-senang. Itu sih kalau di dunia hobi ini ya, menang kalah memang ya kita. Yang pertama yang kalau saya ambil apa ya, positifnya di lomba burung atau di kontes burung, yang pertama saya bisa ketemu banyak orang, teman intinya ya, bisa bersilaturahmi. Apalagi kalau kayak kemarin saya pernah resign di lomba karena saya fokus di penangkaran 2 tahun ya, 2 tahun. Ketika saya turun lagi itu kan ketemu teman-teman kayaknya apa ya, kayak ketemu teman lama, ketemu saudara yang udah lama ketemu gitu. Terus main kartu ya? Ya. Masuk banyak kartu. Ada kepuasan ya? Ada sebuah menang kalah, jadi sekarang ini ya menang kalah kayaknya ya, kalau menang mah itu relatif ya, namanya kalau burung kita kualitasnya bagus sih memang menang ya, Hoki. karena hoki juga gitu kan. Kalau burung kita kalah yang penting kuncinya satu, main burung ikut lomba burung kuncinya satu, jangan punya ambisi pengen juara, itu aja. Kalau niatnya bisnis, juara nggak juara, yang penting burung kita laku, gitu kan? Laku ya. Laku. Yang kayak bilang tadi tuh, saat itu mungkin nggak juara dia, tapi kelihatan dong bakat juaranya itu ada. Si pembeli kalau memang dia nyelok di lapang, dia pasti oh ini potensi juaranya ada, walaupun karena kan ada yang gini ya, pernah nanya kan, kok burung orang itu juara 1 nggak ditawar, kenapa yang ditawar juara 4 sama ayah gitu kan? Ya karena ayah seneng karakter dia kan juara 4, buktinya ya udah, ya boleh kita kali itu mulai jadi ngetop kan gitu. Contohnya si Cita ya, macan kumbang. Waktu saya beli daripada sering ngusap kan sering jatuh. Cuma kita lihat potensi ini burung bagus. Berapapun harganya itu dia burung nggak juara, tapi saya senang, kayaknya puas ya kalau gitu. Kita poles nggak sampai 1 bulan kan? Kita poles nggak sampai 1 bulan, ya alhamdulillah menjadi terus. Gitu. Tapi kan walaupun di mana kita Ya kita. ada yang kopi makan sejuta ya. Rugi ya. Namanya senang-senang itu. Kalau kalah senang, menang senang-senang. Kalau udah senang-senang ngeluarin duit banyak tuh nggak berasa. Kalau udah ketemu temen tuh udah nggak ada bahasa rugi kalau gitu. Karena memang Tuhan maha adil ya. Ketika kita berbuat seperti itu, ternyata ada aja gantinya lebih daripada itu. Contohnya di penjualan, yang kita tidak duga-duga tiba-tiba di lapang nggak laku, kok burung ada yang ngejar sampai ke rumah, dibeli dengan harga yang lebih gitu. Nah itu kan bukti daripada Tuhan itu adil gitu. Ini ya sekalian reuni juga gitu ya. Dulu Bapak pas kenal ayah itu pas waktu megang di rumah itu. Wah, kita sebelum ada Bali, Kang Ayi masih di PBI di Pepaya, di mana? Di Fluid. Oh di Pluit ya? Di Pluit waktu kita Kang Ayi mau ada di Ubud. bukan di Bubur dulu yang apa?
ala taman mini, mulai taman mini. Ya tahun ini Gitu, pas ada taman mini. Kesininya lagi ketemu di lapang Pak Umang ya kan. 2008 ya. Gitu. Berarti baru belajar main burung, Pak Ayu udah Dituntut sama ayah digendong ke lapangan ikut kontes karena Ayu udah jadi juri. masih gendong ya? Masih digendong. Dulu tahun 2000 waktu kita main di Batara, karena ini sempat jadi juri di Bandung waktu itu. Saya dapat ingat sampai sekarang ada di pasangin di kasih bentuk ya. Nah itu adanya dipasangin terus ya. Baru banget ya? 2000. Cara-caranya acara milenial waktu itu. Oh iya. Dari katanya acara milenial di Bandung kan. elektronik kalian ya. Ada itu elektronik. Dulu pernah piala doang. Piala doang. Terus setelah piala lalu elektronik. Iya. Berarti ayah nama bapak ini dari juri itu ya? Bukan sih waktu itu kan apa ya lupa ya. Jadi lupa daripada awal kenanya Itu gitu. teman paling lama di Bulung gitu. Ayah tuh teman lama kayak gitu. Cuma kalau dulu ngacak yang burungnya apa aja yang penting burung ngacak apa Itu tandanya hobi. hobi. Apa burung rela kondisi ada masteran bawah, ganteng yang penting itu. Dulu saya juga pernah punya konten sampai lumayan lah, lumayan gitu kan dikenal banyak orang di dunia hijau. Sebetulnya konten itu masteran saya, cuma karena anis saya pada mabung, yang ada konten pas saya mau aku itu Itulah kayak hobi ya. Hobi jadi seperti saudara. Jadi di hobi ini karena kita sulit untuk melupakan teman dimanapun itu pasti akan ketemu. Gitu. Kalau Om waktu itu kan sempet ya ada di lapangan tuh duet bisa dibilang karena tetap main plastik. Om Jon. Nah itu, ini Bang Jon ini mungkin saya kenal sekitar tahun 2010-an ya. 2010-an. Oh iya, pada jadi Di antara tim kita, badannya paling gede, mobilnya paling gede, tapi curang, bawanya peci. Terus kita ya. Sering juara suara alam tuh. Nah ayah yang badannya biasa bawa motor kecil, mobilnya mulai. Bawa mulai kadang-kadang 3 aja gitu, jokinya. Gitu lah. Jadi saya pernah duet dulu, kita pernah duet ya bang di kelas batik sampai ke tingkat nasional ya, Indonesia semua ya. Benar gitu. Tahun berapa tuh? Wah lupa tahun berapa ya? 2009. 2012 juga itu. 12 juga itu dari dia, 2012. Itu waktu Di Cibubur tuh. Nah makanya dia bilang kejadian menang, kalah senang, menang, senang. Di situ ayah bawa mulai cuma nominasi aja. Bawa Anis awal nominasi, termasuk kayu itu masuk lah belum ya di banner road. Saya mau mulai. Mulai nominasi ya. Ada yang memang. Kan kalau bicara nominasi itu di lomba nasional paling balik tiket, kan? Balik tiket. Yang menang cuma Gelatik doang yang tidak salah ya. Juara 2. Gue yang jagoin. Nah, bener. Tiket paling murah lagi. Tiket paling murah. Dia cepet pulang konvoy 5 mobil. Makan di restoran besar lagi dalam kantor. Katanya bocor. Itu yang pas Om Bibi ke Bali itu yang bulak. Oh, bukan. Lagi 2012 tuh semuanya lagi dalam keadaan jaya. Termasuk Bang Jon juga kayaknya dulu. Nah, jadi sebelum jadi bos DBS, dia dulu Bos apa ya? Bos anak kami Pak. Tapi. Nah ini topinya ini legendarisnya. Bukan waktu jadi zaman bos karet, dia waktu zaman sapi. Iya, bos sapi dulu, sapi kurban. Sekarang itu topinya jadi apa ya? Jadi ikon. Jadi logo. Untungnya satu lah, yang nggak bisa ngilangin itu ikonnya. Tai lalatnya. Nah, kita tuh hobi di burung tuh bertemu tuh kayaknya apa ya? Awet gitu kayak. Apa nih kayak? Slow aja. Apa nih itu kayak? Prinsipnya itu tadi kalah senang, menang senang. Udah. Kalau
bawaannya, wah ini burung lagi hebat nih pasti juara. Nyampe sono protes mulu, komplain, teriak nggak kira-kira kan gitu. Nah kalau teriak aja melepaskan penat atau apa nggak apa-apa. Kita teriak provokasi ya. Iya. Cuma cari senang aja. Gitu. Mungkin segitu aja ya Pak. Oh mohon maaf ini. Ya. Atau udah nanya-nanya banyak gitu. Ya. Alhamdulillah juga ada edukasinya buat kita dan sahabat-sahabat Jamparing gitu. Pak. Terima kasih. Dia minta doanya juga untuk penangkaran kami biar sukses kayak Om Yun. Amin. Kita bisa lihat nih, minta doanya dari kami ngomong ngedoain dia paling nonton dia biar sukses, kemudian juga ngedoain gitu. Minta doanya Pak untuk yang paling Ya, besar. semoga yang paling berfam kedepannya semakin jaya dan semakin sukses. Amin. Minta doanya juga Om. Ya. Ya ini terus terang saya udah lama kesini nih, 2 kali atau 3 kali nanya tadi rumah Utek kemarin, masih jauh Utek Bang. Wah udah lama banget ya pernah kemarin ketemu, luar biasa. Ini potensi penangkaran memang saat ini lagi lagi milenial lah istilahnya, sangat luar biasa. Dan ngelihat lokasi dan tempat penangkarannya, settingan desainnya sangat luar biasa. Mudah-mudahan Jamparing Farm anakannya menjadi best seller dan most wanted yang paling dikejar oleh kicauannya, gitu kan. Dan produksinya jangan sampai keteteran kalau udah laku. Bentar naik, buset, jangan begitu. Jaga kualitas, jaga harga, kan gitu. Pasti. Nah. Untuk yang paling berfam saya rekomendasi banget anakan murai batunya. Jokesnya pokoknya gitu ya, mantap. Terima kasih Om Ya, atas datangannya. Mohon maaf ini subuhannya cuma segini aja.